Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini masih memberikan kepada kita nikmatnya yang banyak, masih memberikan kepada kita nikmatnya yang besar, sehingga kita pada saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan siam Ramadan di siang hari dan beribadah sunnah salat tarawih beserta witir di malam hari. Kemudian salawat teriring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Dan kita berharap kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Teman-teman, di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi atau judul Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaannya adalah, adakah ayat Al-Quran yang menyuruh kita, menganjurkan kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua? Jawabannya ada. Bahkan perintah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan setelah perintah tauhid, perintah iman kepada Allah, perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu apapun. Kemudian perintah lanjutannya adalah, dan kepada kedua orang tua kalian berbuatlah kalian dengan perbuatan yang paling baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran apabila kita membacanya, perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bergandengan dengan birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana ayat salat selalu bergandengan dengan ayat zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian perintah yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam surat Al-Isra 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada kita selaku hamba Allah, alla ta'budu, agar kita tidak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sembahyang, sujud, meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat lanjutannya, wabil walidaini ihsana. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan di dalam hadisnya bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling utama. Pernah suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
"Ya Rasulullah, ayu amalin afdal?" Dalam riwayat lain, Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah?" Amalan yang bagaimana sih ya Rasulullah yang paling afdal? Atau dalam hadis lain, amalan yang bagaimana Rasulullah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waktiha." Salat pada waktunya. Kita salat duhur di waktu duhur, salat asar di waktu asar, salat maghrib di waktu maghrib, salat isya di waktu isya, dan salat subuh di waktu subuh. Amalan yang paling utama atau amalan yang sangat disayangi atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, as-salatu ala waktiha atau as-salatu li waktiha, salat pada waktunya. Menyembah kepada Allah, sujud kepada Allah, berdoa, meminta kepada Allah, perintah tauhid. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kembali yang kedua, "Summa ayun?" Kemudian apalagi ya Rasulullah? Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan jawaban Rasulullah yang pertama, kita hendaknya sholat pada waktunya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah tauhid, perintah keimanan. Yang kedua, jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud, yaitu hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kembali, "Summa ayyun?" Kemudian apalagi ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, jihad adalah resikonya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia taruhannya nyawa, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun derajatnya masih kalah di bawah birrul walidaini di urutan kedua tadi. Birrul walidaini baru yang ketiga, jihad fi sabilillah. Hadirin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita belum tentu menjadi orang tua, kita belum tentu tua, tapi yang pasti kita adalah seorang anak. Diulangi, kita belum tentu menjadi orang tua, kita belum tentu tua, namun yang pasti kita adalah seorang anak yang memiliki kedua orang tua, yang wajib kita hormati keduanya. Apabila kita hidup ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya berbakti pada kedua orang tua. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Amr ibnu As, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah ibnu Amr ibnu As, anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ridullah fi ridul walidain, wa suhtullah fi suhtil walidaini." Akhrajahu Tirmidzi. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Kemudian hadis tersebut disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim, bahwa keridhaan Allah tergantung dengan keridhaan orang tua. Apabila orang tua kepada kita ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Namun sebaliknya, jika orang tua kepada kita marah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan marah. Kemarahan Allah pasti akan datang kepada kita. Di penghujung pertemuan kita kali ini, karena terbatasnya waktu, Ustadz atau kami akan menceritakan 3 orang pemuda yang kala itu sedang berjalan-jalan di hutan. Kemudian karena hujan, 3 pemuda tersebut masuk ke dalam gua. Dengan izin Allah, gua tersebut tertutup oleh batu besar, yang mana batu besar tersebut tidak bisa digeser, tidak bisa didorong oleh 3 pemuda tersebut. Hadis ini bisa teman-teman jumpai nanti ketika
ketika belajar di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya ketika orang tersebut tidak mampu keluar di dalam gua yang gelap gulita, namun satu dari 3 pemuda tersebut, kami akan menyebutkan satu saja yang berkaitan dengan tema kali ini, yaitu birrul walidain. Satu pemuda tersebut atau laki-laki tersebut berkata atau tawasul menyebutkan amal soleh yang dulu pernah dikerjakan. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, dulu saya memiliki orang tua yang umurnya sudah lanjut usia, dan aku pun punya istri dan anak-anak. Kemudian pekerjaanku hanyalah seorang pencari kayu bakar. Sudah menjadi kebiasaanku, setiap pulang mencari kayu bakar, aku memerah susu, kemudian ku berikan yang pertama kali kepada kedua orang tuaku, kepada ibu bapakku, kemudian kuberikan para istri dan anak-anakku, kemudian sisanya aku. Di suatu ketika aku pulang larut malam di dalam mencari kayu bakar, namun kebiasaanku memerah susu tidak kuurungkan, tidak ku tinggalkan. Walaupun sudah larut, aku tetap memerah susu, yang maksudnya adalah akan kuberikan kepada kedua orang tuaku terlebih dahulu. Namun ketika itu kedua orang tuaku telah tidur lelap dan aku tidak berani membangunkannya. Saat itu anak dan istriku meminta susu untuk diminumnya, karena seharian anakku tidak makan sampai anakku nangis di bawah kakiku. Aku tidak kasihkan susu tersebut. Aku azam berjanji kepada diriku tidak akan pernah memberikan susu tersebut sebelum kuberikan pertama kali kepada kedua orang tuaku, kemudian istri dan anakku, kemudian sisanya. Sampai pagi hari ayah dan ibuku bangun, kemudian aku tuangkan susu tersebut, kuminumkan kepada orang tuaku, ayah dan ibuku, kemudian istri dan anak-anakku, kemudian sisanya. Ya Allah, jika amalan tersebut adalah amalan yang Engkau ridhoi, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Akhirnya batu didorong dengan izin Allah yang tadinya tidak kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu tersebut. Batu tersebut digeser oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 3 pemuda tersebut dapat keluar. Inilah fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa orang tua kita di dunia ini ada 3 golongan. Namun kami akan menyebutkan yang pertama dan yang kedua. Yang ketiganya masih dirahasiakan. Yang pertama, orang tua kita adalah orang yang menjadi penyebab lahirnya kita di dunia. Abi umi kita, ayah bunda kita, itulah orang tua yang kita wajib taat dan patuh berbakti kepada keduanya. Perintah-perintahnya kita ikutin. Kemudian yang kedua, orang tua kita adalah orang yang menjadi penyebab berilmunya kita atau pengetahuan kita bertambah, yaitu guru-guru kita, ustadz dan ustadzah kita, yang mana juga semuanya itu wajib kita patuhi atau wajib kita berbakti kepada keduanya. Semoga pertemuan kali ini, semoga pembicaraan yang singkat ini dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.